Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, seluruh jamaah sholat zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin, kita bertemu lagi dalam rangka kuliah 7 menit. Jadi kita sempatkan 7 menit kurang lebih untuk saling mengingatkan Bapak sekalian. Baik, sesuai yang diumumkan oleh sekretaris masjid tadi ya Mas Lutfi, saya akan membawakan sedikit, kita saling mengingatkan tentang siapa sebenarnya kita. Bapak Ibu, kalau kita sadari bahwa sebenarnya kita ini adalah hanyalah budak Allah. Itu yang paling benar. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu sebenarnya untuk Tuhan kita. Jadi satu-satunya yang kita pegang, kita hormati dan sebagainya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menjadi Tuhan kita, atau menjadi kita ini hambanya. Atau Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an ya, Az-Zariyat 56 ya. Itu sudah jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Jadi kita ini benar-benar untuk mengabdi kepada Allah. Nah, kadang kita merasa bebas Bapak-Ibu sekalian ya, merasa mampu, merasa memiliki kendali atas hidup ini. Padahal apapun yang kita kerjakan tanpa ridho dan kehendak Allah ya, tanpa kuasa dan kehendak Allah tidak akan mungkin. Ketika kita sadar kenapa saya masih bisa ngomong di sini, karena punya nyawa. Nyawa siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Misalkan punya nyawa, badan lengkap, tapi harus bernapas. Udara milik siapa? Yang ciptakan siapa? Semua milik Allah. Jadi salah satu yang menyebabkan kita tidak masuk surga itu karena ada sombong ya. Kita merasa memiliki sesuatu, memiliki kekuatan. Nah, apakah sekarang kita sudah bisa meniadakan itu? Bahwa kita ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Hakikatnya begini Bapak sekalian. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang jadi pejabat ya, ada dari penguasa dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua tanpa modal dari Allah gak akan bisa kita sampai ke titik itu. Misalkan di sini ada Bapak Direktur misalkan ya. Bapak Direktur bisa jadi direktur ya karena kebetulan masih hidup gitu ya. Kan ringkasnya supaya nyaman tuh gitu. Hidup itu karena masih punya nyawa. Nyawa itu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diambil, selesai kan? Artinya modal dasarnya habis, ya sudah nggak bisa apa-apa. Jadi hakikatnya kan kita nggak bisa apa-apa. Makanya Bapak Ibu, siang ini kita mengingatkan kembali bahwa sebenarnya yang paling benar, yang paling merdeka itu adalah ketika kita menjadi budaknya Allah, atau kalau bahasa lembutnya kita abdinya ya, hambanya. Ketika sudah sampai ke titik itu, maka hidup kita akan bebas. Kalau kita lihat ya, misalkan di film-film, kalau jadi budak itu bisa diperjualbelikan, disuruh ke sana kemari, bahkan dikasih makan dan sebagainya, itu terserah tuannya. Termasuk tidur di mana, makannya apa, berapa kali, dikasih pakaian apa, semua terserah sama Tuhan, sama tuannya tadi. Nah, kalau kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah, atau lebih tegas saya bilang, saya lebih senang ngomong budak supaya kita lebih masuk ke dalam hati ya. Ya sudah, terserah Allah aja.
Ketika Allah ngasih kita, oh jadi pejabat, ya itu terserah Allah. Kita ditempatkan sebagai misalkan security, ya itu semua kehendak Allah sudah. Karena yang ngatur semua sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Bapak Ibu yang perlu diingat ya, Allah pun menggelari manusia yang paling mulia, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu abdi ya. Jadi bukan raja, bukan presiden, enggak. Karena menyebutnya itu adalah makom tertinggi manusia itu bukan ketika menjadi raja, bukan ketika diakui manusia, tapi ketika hamba itu tulus berserah diri dan taat kepada Allah. Itu manusia paling mulia sudah. Jadi kalau kita misalkan masih ada titik sombong, makanya ada hadis yang mengatakan bahwa siapapun yang masih sombong itu tidak akan masuk surga meskipun sebiji zarah. Nah, sifat sombong itu Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan kita gagal menjadi hamba atau menjadi budak. Saya beri contoh begini. Ujian hidup ini ujian paling berat itu ketika diberi Bapak Ibu sekalian. Ini contoh aja ya, misalkan kebetulan misalkan saya ini pendidikannya S3 misalkan. Itu ujiannya lebih besar, lebih berat daripada sampean misalkan D3 atau SMA. Ketika sampean sudah merasa doktor, memandang orang ini kan gini, S2 aja itu, S1 aja. Oh, itu berat. Makanya banyak orang yang enggak lulus ketika diuji dengan kenikmatan. Jadi kita jangan pernah iri ya. Misalkan oh ini jadi direktur, ini jadi gubernur, ini jadi presiden. Bapak Ibu ingat, kalau kita mikir jabatannya mungkin senang, tapi tanggung jawabnya nggak pernah dipikir. Dan lagi orang itu senang ketika mendapat saja, tidak pernah memikir ketika kehilangan. Jadi ketika dapat senang lupa misalnya, tapi ketika hilang semakin cinta semakin dia itu tinggi. Ibarat orang naik pohon, semakin tinggi kalau jatuh semakin sakit Bapak sekalian. Nah, jadi kalau kita sudah yakin bahwa kita hamba Allah dan semua diatur Allah, akan diurus oleh Allah, sebenarnya tenang kita. Hidup akan selalu tenang dan bahagia. Nah, sekarang yang paling penting ada 3 ciri hamba yang baik. Nah, ini mungkin siang ini yang kita catat sebelum saya akhiri 7 menit ini ya, karena cukup 7 menit. Yang pertama, bahwa hamba yang betul itu adalah pertama tidak sombong atas kebaikan yang kita lakukan. Jadi pertama kita tidak sombong atas kebaikan. Karena sebenarnya kebaikan itu karena izin dan atas rahmat taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih sering ngomong, "Oh itu karena saya." "Oh itu kalau enggak saya." Nah, itu masih ditanyakan kehambaan kita. Kemudian kalau kita benar-benar kalau setiap berbuat itu ikhlas, itu enggak pernah mengharap imbalan kecuali mencari ridho Allah. Sekarang kita koreksi Bapak sekalian. Sederhana aja. Saya ngasih sesuatu kepada seseorang. Nah, ini misalkan ada saya Mas Lutfi misalkan, saya kasih misalkan. Kebetulan saya habis gajian, saya kasih duit. Kalau di hati saya masih ada mengharap terima kasih aja, itu masih perlu dipertanyakan. Jadi ketika kita ngasih ke seseorang karena niatnya mencari ridho Allah, baik orang itu terima kasih atau enggak, itu tidak berpengaruh pada kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu karena semata-mata karena atas izin Allah, kemudian untuk Allah. Titik sudah. Jadi hidup kita nggak akan pernah sakit hati Bu atau Bapak ya sekalian ya. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik tidak pernah sedikit pun meminta imbalan pada makhluk itu atau orang itu atau siapapun yang kita tolong. Meskipun itu ucapan terima kasih saja. Karena kalau sampean misalkan sudah berharap terima kasih, orang itu ngomong terima kasih kemudian tidak terima kasih, dampaknya apa? Ketika enggak terima kasih, Bapak Ibu akan kecewa. Loh padahal niat kita kan bukan untuk itu gitu. Jadi itu yang paling penting Bapak sekalian. Yang pertama itu. Yang kedua kan ada 3 nih.
tidak akan pernah gelisah diuji oleh Allah. Ya karena memang kita sudah sadar bahwa Allah itu apa yang dikerjakan atau yang menimpa kita itu sudah memang kehendak Allah. Satu-satunya modal kita untuk bisa mencari ridho Allah ya kita harus ridho terhadap semua ketetapan dari Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus meridho, tidak pernah gelisah. Misalkan Bapak Ibu penjual hari ini tidak laku, ya kita yakin aja bahwa itu memang ketetapan dan ketentuan Allah. Kalau sudah bisa gitu, berarti kita menjadi hamba atau yang baik. Terus yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini penting ini. Kita kalau mau jadi hamba yang baik, yang terakhir adalah tidak pernah iri atas takdir orang lain. Ya, itu penting Bapak Ibu sekalian. Kita ini kadang merasa sekolahnya sama, kerjanya lamanya sama, tapi posisinya beda. Terus kita ngomong, oh itu nyogok itu ini, maksudnya iri. Sebenarnya Bapak sekalian, kita ini lagi mengomentari takdir yang diberikan Allah kepada orang itu. Kan aneh ya. Seseorang bisa punya sesuatu misalnya, kawan kita bisa punya mobil, kita akhirnya iri dan sebagainya. Itu berarti kita belum bisa jadi hamba yang baik. Karena hamba yang baik itu tugasnya memang untuk berperan sesuai yang ditentukan oleh Allah. Bukan untuk mengomentari, apalagi kita meminta. Sebenarnya kan gitu. Kalau kita sebagai guru misalkan ya sudah kita ngajar dengan baik, dengan amanah, mencari ridha Allah, ya itu yang paling baik hamba, karena kita memang diperintahkan cuma satu, untuk beribadah. Beribadah itu artinya kita harus bertakwa dan selalu bertawakal. Takwa itu artinya apa? Selalu mengikuti perintah Allah atau menjalankan dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi ada 3 hal Bapak sekalian ya. Pertama, sebelum saya akhiri kesimpulannya bahwa kita ini sebenarnya cuma hamba Allah atau budaknya Allah. Nah, untuk jadi hamba Allah yang baik ada 3 tadi kan, tidak sombong, kemudian yang kedua tidak pernah gelisah. Kalau sampai masih gelisah dengan ujian yang diberikan itu belum jadi hamba yang baik. Yang ketiga tidak pernah iri terhadap atau dingin terhadap takdir orang lain. Selesai sudah. Jadi nggak usah ngurus orang lain mau dapat apa, ya sudah. Baik Bapak sekalian, sebelum kita akhiri mari kita berdoa bersama Bapak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang ikhlas dan jangan jadikan kami termasuk orang yang lalai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.